Selamat ketemu lagi di kanalnya Otomen. Kali ini kita ngebahas sedikit tentang ban. Apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita mau ganti ban mobil kita yang udah lama. Tapi sebelumnya ada cerita sedikit nih tentang yang namanya si karet bundar itu. Ban itu umumnya ada dua ya, ban mati yang nggak pakai angin sama ban hidup atau diisi angin, dibilangnya biasanya pneumatic tire. Ban hidup atau ban yang pakai angin itu pertama kali dibuat oleh John Boyd Dunlop kira-kira tahun 1888. Waktu itu si Dunlop nih punya anak yang suka naik sepeda roda 3. Dunlop kemudian mengembangkan ban pneumatik, ban yang diisi angin buat sepeda roda 3 anaknya nih. Jadi supaya anaknya kalau ke sekolah naik sepeda roda 3 guncangannya nggak terlalu keras. Dia lengkapin sepeda roda 3 anaknya dengan ban yang diisi angin. Sejak itulah dikembangkan terus sampai akhirnya sekarang nih kita pakai ban-ban angin ini. Kalau ban mati atau ban tanpa udara itu dalamnya ya karet aja, nggak ada udaranya. Itu biasanya dipakai di alat berat kan, forklift, terus traktor sama alat-alat berat lainnya. Sekarang ban mobil atau ban motor itu adalah satu-satunya komponen yang bersentuhan dengan aspal. Jadi penting banget fungsinya ban di mobil kita. Kapan sih kita mesti ganti ban? Umumnya ada dua patokan. Pertama dari pemakaian atau tingkat keausan ban selama kita pakai. Di setiap ban permukaannya di kembangannya ini ada namanya TWI, Tread Wear Indicator. Itu artinya patokan atau tanda bahwa ban itu sudah harus diganti. Kita lihat, ini setiap ban ada alur seperti ini. Itu ada karet yang melintang begini. Apabila ketinggian karet yang melintang itu udah sama dengan permukaan kembangannya, maka pada saat itulah sebaiknya kita harus ganti ban. Untuk mempermudah, ngelihatnya dari mana? Biasanya karet yang melintang ini di ujungnya sini ada tanda panahnya. Jadi kalau kita perhatikan di pinggir ban ini, di atas, kalau dia ada tanda panah, itu berarti ada tread wear indicatornya di sini. Ini contoh ban yang udah diganti. Tingginya udah sama permukaan kembangannya. Selain tingkat keausan, yang perlu kita perhatikan juga untuk mengganti ban adalah masa pakai atau masa kadaluarsa ban tersebut. Ban ini contohnya. Kalau kita lihat sebenarnya kembangannya masih bagus. Tapi sebetulnya kondisinya sudah tidak layak dipakai. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama. Artinya masa pakainya sudah lewat. Meskipun kembangannya masih bagus. Kalau kasat mata bisa aja kita coba tekan gitu ya permukaannya ini. Ini karetnya udah getas. Beda sama ban baru yang lebih lembut atau lebih lentur. Dari mana kita lihat expired atau kadaluarsanya sebuah ban? Setiap ban di salah satu sisi, di dalam atau di luar, itu ada angka yang menunjukkan kapan ban itu dibuat. Ada 4 angka. Setiap ban pasti punya kode pembuatan ini. Dia 4 angka. Di sini 3212. Artinya 32 adalah ban ini dibuat pada minggu ke-32. 2 angka pertama menunjukkan minggu. 2 angka terakhir menunjukkan tahun. 12. Ban ini dibuat pada minggu ke-32 pada tahun 2012. Sudah lama banget, 8 tahun yang lalu. Dan umumnya umur ban dipakai atau tidak itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Sehingga kalau dia 3212 minggu ke-32 tahun 2012, artinya dia udah lebih dari 5 tahun umurnya. Meskipun kembangannya masih bagus, sebaiknya kita ganti bannya. Itu satu. Kedua, ban yang sudah expire biasanya udah mulai timbul retak-retak di alur-alurnya. Seperti ban ini. Kalau diperhatikan di dalam sini, di alurnya ini udah mulai retak-retak halus sepanjang ini. Sehingga nggak boleh lah, udah bahaya untuk dipakai. Sebaiknya pakai ban baru yang kayak gimana ya buat mengganti ban lama? Ini kita bicara mobil standar pakai sehari-hari. Paling aman adalah kita cari ban yang sama dengan yang ada di mobil. Contoh misalnya
Ukurannya gimana? Misal ini ukurannya. Ban berukuran 185 garis miring 65 R15. Angka pertama 185 itu menunjukkan lebar telapak ban 185. Kemudian 65. 65 adalah tinggi dari dinding ban. 65% dari lebar. Kalau dia 70 berarti tingginya 70% dari lebar. Begitu seterusnya. Kalau 45 berarti dia 45% dari lebarnya ban. R15. R15 itu artinya ring 15. Berarti pelek yang terpasang ban ini ringnya diameternya 15 inci. Jadi 185 strip 65 R15 itu artinya lebar telapak ban 185 dengan tinggi 65 untuk pelek berdiameter 15 inci. Jadi intinya adalah kalau ganti ban baru yang paling gampang dan paling aman adalah kita sesuaikan aja spesifikasi ban yang baru dengan ban lama yang terpasang di mobil kita. Ini ban baru, contohnya ukurannya 185/70 R14. Seperti tadi 185 lebar telapak, 70 tingginya, 70% dari lebar telapak ban, dan R ring 14 cocok atau bisa dipasang di pelek berdiameter 14 inci. Kemudian ban baru umumnya ada garis putih ini, bisa macam-macam sih, ada yang biru, ada yang putih gitu kan. Lalu dia harus ada bulu-bulu rambut di sepanjang permukaan telapaknya ini. Ini indikator pemakaian juga. Kalau misalnya bulu-bulu rambutnya ini sudah hilang atau tipis, berarti dia udah pernah bergulir dipakai. Setelah kita menyesuaikan, memilih dan menyesuaikan spesifikasi, jangan lupa kita lihat kode produksi, kapan ban itu dibuat, supaya kita tahu masa pakai atau expire ban yang baru kita beli itu kapan. Kita lihat lagi. Contoh, kalau di sini kode produksinya adalah 4020. Artinya ban ini dibuat pada minggu ke-40 tahun 2020. Jadi masih baru banget nih. Sampai kapan kita bisa pakai? Normalnya 3 tahun. Jadi sampai tahun 2023. Kecuali selama pemakaian kemudian bannya rusak atau sobek, harus kita ganti. Lalu ada pertanyaan, kalau mau ganti ban yang lebih lebar, boleh nggak? Boleh. Ganti telapaknya sedikit lebih lebar, boleh. Contohnya yang ini tadi, ini telapaknya lebih lebar, jauh lebih lebar. Kalau nggak salah ini lebarnya 235. Yang ini tadi kan 185. Tapi ada konsekuensinya pakai ban lebar. Kenapa? Karena dia lebih lebar, jadi bidang sentuhnya dengan aspal menjadi lebih banyak, sehingga itu akan terasa di setir. Pada saat lewat jalan jelek akan terasa banget goyangannya, impactnya, karena itu tadi dia menyentuh aspal lebih lebar. Kemudian pada saat hujan belum tentu ban lebar itu lebih bagus, karena alur di sini, alur ban ini kan untuk menyalurkan air dari tengah ban ke pinggir. Kalau dia makin lebar, dia butuh waktu lebih lama supaya airnya sampai ke pinggir. Kemudian kalau kita pakai ban lebih tipis boleh nggak? Boleh juga. Ini contohnya, ban tipis low profile itu umumnya dengan profil 50 ke bawah ya. 50, 45, 35 sampai 20 itu low profile. Sementara medium profile itu antara 50 sampai 70%. Kalau yang high profile itu 75 sampai 85% tingginya. Nah, ini low profile dia. Ini kalau nggak salah 40 nih tebalnya, 40% dari lebar telapak. Hati-hati kalau kita pakai ban low profile. Kenapa? Dinding ban ini sebetulnya berfungsi juga untuk meredam benturan dari aspal. Makin tipis berarti dia makin rentan terhadap benturan. Makin tebal tentu dia benturannya tuh nggak mudah terasa. Kalau pakai ban tipis low profile itu kenyamanannya jadi sedikit berkurang. Sementara kalau pakai ban tebal rasanya lebih empuk. Oke, satu lagi, gimana yang SUV? Prinsipnya sama.
Kadang-kadang ada pemakai SUV mau ganti ban kayak gini nih, yang profil kasar, AT, atau yang di mobil itu lebih kasar lagi profilnya, MT. Oke. Ban AT all terrain atau MT mud terrain sebetulnya kurang sesuai dipakai di jalan aspal. Emang sih kalau pakai SUV dengan ban kasar kelihatannya lebih gagah, tapi hati-hati, daya cengkraman ban AT dan apalagi ban MT di aspal itu tidak sebagus ban yang khusus aspal seperti ini. Jadi pemakai SUV yang memutuskan untuk pakai ban AT atau MT harap hati-hati dalam mengemudi, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Setelah kita ganti ban, sebaiknya semua ban kita balan supaya dia berputarnya sempurna dan di-spuring supaya keselarasan rodanya sesuai dengan spesifikasi pabrik dan kita nyetirnya juga jadi lebih enak. Itu kira-kira yang perlu diperhatikan pada saat kita mau ganti ban mobil kita yang baru. Pilih ban yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rekomendasi pabrik supaya aman dan gampang juga kalau ada apa-apa. Jangan lupa subscribe dan like atau komen-komen kanalnya Otomen. Terima kasih.